Selamat pagi, saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Syukur pada Tuhan, pagi hari ini kita berdatang bersama-sama untuk menyembah Tuhan, memuji, meninggikan Tuhan. Biarlah saat kita menyembah nanti, Roh Kudus bekerja, Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Kita angkat sebuah pujian, satu menyembah. Kau bertata di atas pujian. Saat menyembahmu, Rohmu bekerja. Kau bertata di atas, Tuhan hatiku. Ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku. Amin. Ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kita akan berpujian kembali. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berada di atas. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berada di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hatiku,
jiwamu, rohmu bekerja. Haleluya. Saat ku memujimu, kau berada di aku, angkat hatiku, Tuhan hatiku. Rupanya kekudusanmu, satu sembah pujimu, ku rasakan kehadiran, ku angkat hatiku, Tuhan hatiku. Rupanya kekudusanmu, satu sembah pujimu, ku rasakan kehadiran, ku angkat hatiku, angkat hatiku. Rupanya kekudusanmu, satu sembah pujimu, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kehadiran, ku rasakan kehadiranmu. Mari sembah Tuhan, haleluya, sembah Dia, kami menyembah Tuhan, oh haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau baik, haleluya, semuanya ajaib nama-Mu Tuhan, oh haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, saat kami menyembah Roh-Mu bekerja Tuhan, haleluya, angkat hatiku, angkat hatiku. Amin. Ku bangga kekudusanmu, satu sembah pujimu, ku rasakan kehadiranmu, ku angkat hatiku, angkat hatiku. Haleluya. Rupanya kekudusanmu, satu sembah pujimu, ku rasakan kehadiran, ku angkat hatiku. Rupanya kekudusanmu, satu sembah pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu, dan kasih Kristus di bumi ini masuk dalam
mana pada hari ini Tuhan, kami ada di tempat yang tepat, menyembah Tuhan yang tepat, karena kami punya Tuhan yang besar. Biarlah pujian kami naikkan ucapan syukur kami, biarlah dapat menyenangkan hatimu ya Bapa, karena Engkau begitu baik. Engkau Tuhan Yesus yang baik dalam hidup kami. Engkau selalu menyertai hari demi hari. Engkau memberikan kekuatan dalam hidup kami. Engkau memampukan kami untuk menjalankan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Bertahtalah atas pujian kami ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara Bapak Ibu, Tuhan Allah itu baik Bapak Ibu. Amin. Kasih setianya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya. Kita angkat sebuah pujian, Allah itu baik. Haleluya. Kasih setia
Allah kita ajaib, amin. Baik, kita akan bersuka cita, kita akan angkat sebuah pujian, besarkan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan yang ajaib, amin. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kita kasih Tuhan, saya persilakan masuk ke depan sambil menunggu kita angkat sebuah pujian Jalan Bersama Yesus. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Amin. Jalan bersama Yesus, hari pulang sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku bahagia. Oleh karena cinta-Nya damai di hatiku. Haleluya. Jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Sukacita, amin. Jalan bersama Yesus, hari pulang sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku bahagia. Oleh karena cinta-Nya damai di hatiku.
Kalau tidak ada menyaksikan kita kasih Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita supaya firman Tuhan bisa masuk dalam pikiran kita dan firman Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Kita akan kasih sebuah pujian, ku di tanganmu. Haleluya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di rencanamu, dan Tuhan tak pernah tinggalkan kita. Haleluya. Lebih indah
jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga, lebih indah, dan lebih berharga, lebih indah, dan lebih berharga. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ada di tangan-Mu, kami ada di pikiran-Mu dan di hati-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya sepanjang kami ada di dalam-Mu, ada di dalam pikiran dan rencana-Mu Tuhan. Maka haleluya, hidup kami, haleluya, akan senantiasa mengalami sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Masa depan yang penuh harapan ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan bila kami semua boleh menyadari hal itu Tuhan, dan semuanya Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka hati kami, pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus menolong kami di dalam memahami kebenaran firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami di dalam kuasa-Mu dan hamba-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembunyikan di belakang sayap-Mu sehingga nama-Mu saja yang ditinggikan, dipermuliakan Tuhan. Dan kami mendapat berkat melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, kita buka di dalam Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal 4, saya dan semuanya yang berdiri. Ayat yang ke-6. Ayat ini suatu ayat yang sering kita bahas dan mungkin bisa sudah menjadi hafalan dalam hidup kita semua. Mari kita baca bersama-sama di dalam hitungan yang ke-3. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara berkasih Tuhan Yesus. Ya, pada saat saya sedang menyusun firman Tuhan ini, kemarin saya berusaha mendalami lagi dan tiba-tiba saya membaca di satu berita online di kompas.com. Ya, di kompas.com itu mengatakan bahwa sedang dalam uji coba bahwa gas LPG, gas molen ya istilahnya, gas LPG 3 kilo ini melon, iya melon, hampir sama saudara ya. Gas melon ini pembeliannya besok-besoknya akan melalui memakai KTP. Ya, jadi saudara harus terdaftar sebagai ya karena itu peruntukannya memang untuk keluarga yang kurang mampu ya, dan itu pakai KTP dan berarti harus atau pakai My Pertamina ya, My Pertamina. Dan ini sudah terjadi untuk pembelian BBM bersubsidi bukan? Ya enggak ya, kalau beli yang mobil-mobil beli Pertalite itu harus ngantri dan juga menunjukkan kartu itu untuk bisa mendapat BBM subsidi dari pemerintah. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sudah jarang mengisi solar ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Solarnya 300 saya jarang isi, biasanya saya nggak perlu pakuin. Dari setelah saya dari bandara mengantarkan adik kami untuk berangkat ke Jakarta. Saya isi di situ. Saya isi di Mangir dan
pihak Komangir petugasnya mengatakan, wah ini dapat jatah 60 liter Pak, dapat jatah 60 liter. Saya pikir dapat jatah 60 liter berarti sekitar 400.000 ke atas, ya 400.000 ke atas. Full tanknya 40 liter, full tanknya 40 liter. Datanya Bapak ini sudah, mobilnya Bapak sudah terdata di Pertamina, dapat tidak tahu satu hari 60 liter apa satu minggu 60 liter. Saya pikir kalau satu hari 60 liter ya berarti cukuplah untuk PP Surabaya Banyuwangi, seandainya kalau memang mau dipakai ke Surabaya Banyuwangi. Ya, saya mulai berpikir dari situ bahwa pembelian sekarang sudah harus mulai menggunakan kartu. Ini memang nggak ada hubungannya dengan firman Tuhan yang sedang kita bahas nanti. Ini sekedar saya ingat saja, saya ingin menyampaikan ini sebelum masuk ke dalam firman Tuhan. Ya, pembeliannya semuanya memakai kartu, memakai satu identitas. Ini akan mengerucut kepada satu nubuatan di dalam Wahyu pasal yang ke-13, Wahyu pasal 13 ayat yang ke-16 sampai 17. Bisa ditampilkan Wahyu pasal 13 ayat 16 dan sampai 17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang atau bilangan namanya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini akan mengerucut kepada nubuatan yang disampaikan oleh Wahyu di dalam Wahyu, bahwa suatu saat tidak akan ada bisa orang yang membeli atau menjual tanpa menggunakan tanda. Sekarang semuanya membeli dengan memakai tanda, memakai KTP. Sementara ini demikian. Atau beberapa tahun kemudian mungkin kita dalam membeli barang-barang, kita akan menggunakan satu kartu yang menunjukkan bahwa kita boleh membeli barang itu. Selama kita pakai kartu, it's okay lah, tidak masalah. Tetapi jangan sampai ada sesuatu yang dimasukkan ke mana, ke nadi kita atau ke dahi kita sebagai tanda bahwa kita adalah pengikut antikris. Jangan sampai itu. Selama pakai kartu, oke, nggak masalah kita belanja pakai. Tetapi ada satu masa di mana kita tidak bisa berbelanja, kita tidak bisa berbelanja tanpa menggunakan kartu itu, tanpa menggunakan tanda itu. Dan itu semua saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus sudah hampir hari-hari ini sudah terjadi. Ya, pembelian sekarang adalah cashless. Apa cashless itu? Cashless itu tanpa uang tunai. Beberapa waktu yang lalu saya baca di daerah Sulawesi, pembelian di pasar pun mereka sudah tidak pakai uang tunai, mereka pakai postpaid kalau saya, postpaid. Tidak tahu apakah di Solo juga seperti itu, saya kurang tahu. Solo juga sudah menerapkan seperti itu. Itu mengarah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan pada Wahyu 13 ayat 17 sampai 16 ini, ayat 16 sampai 17 ini mengarah, mengerucut. Jadi kita lihat di sini bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah amat dekat, dan orang akan dibiasakan dengan itu. Oh, nggak ada kartunya, nggak ada tanda pengenalnya, kamu nggak bisa beli ini. Dan yang diserang oleh antikris, yang diserang oleh iblis pertama kali adalah kebutuhan materi. Betul ya? Kebutuhan materi. Kalau kita lihat pada waktu Yesus dicobai, yang pertama itu adalah kebutuhan materi. Iblis berkata, jikalau kamu anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti, maka kamu tidak akan kelaparan lagi. Itu materi, itu jasmani, itu masalah perut yang diserang. Makanya pemerintahan Bapak Soeharto pada Orde Baru memang yang disejahterakan itu perutnya dulu, dikenyangkan dulu, maka rakyat akan merasakan, oh sudah kenyang, ya sudah, diam semuanya.
Ya enggak? Selama rakyat ini merasa perutnya kenyang, aman, sejahtera dengan bisa memenuhi segala kebutuhan jasmaninya, aman, tidak akan ada demo. Demikian. Ya. Nah, demikian ini yang diarahkan oleh iblis, oleh antikris, yang diserang pertama kali adalah kebutuhan jasmani. Dan itu oleh Yesus, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sudah dinyatakan bahwa jangan kamu khawatir tentang apapun, juga sudah dikasih apa ya? Kita dikasih warning, dikasih satu jalan keluar. Jangan khawatir tentang apapun, juga tentang makan, minum, pakai kamu. Dan saya lihat ini akan mengkerucut. Apa mengkerucut? Akan mengarah ke Wahyu 13 ayat 16-17. Makanya kemarin saya WA saudara Anton Ruti, "Lu kamu pangkalan atau agen?" "Aku pangkalan." "Oh iya, karena rencananya gas hijau ini tidak bisa dijual di warung-warung kecil sekarang. Yang bisa menjual adalah agen. Mungkin warung kecil bisa menjual kalau dengan satu sertifikat khusus atau bagaimana." Artinya apa? Nik saudara itu dimasukkan, kalau saudara layak terima itu, maka saudara akan bisa beli itu. Kalau tidak, ya sudah. Maka dari itu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, persiapkan diri kita betul-betul, karena kita sudah berada di akhir dari dunia ini, akhir dari akhir zaman ini. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua, kita melihat bahwa akan ada banyak hal-hal yang terjadi secara luar biasa, dan tanda-tandanya sudah diberikan oleh Yesus kepada orang percaya. Orang lain akan melihat kedatangan Yesus seperti pencuri, tetapi orang percaya tidak akan melihat, karena lihat ada tanda-tandanya sudah mengarah. Sudah hampir sampai. Ada tanda-tandanya. Siapa yang sering menggunakan GPS? Apa GPS itu? Apa ya GPS? Jadi kalau saudara nggak tahu tempat itu, saudara akan bisa googling namanya rumah ini. Saudara akan ketahui rumah ini di sini. 500 meter lagi belok kanan. Setelah dari 500 meter ini, setelah belok kanan nanti saudara akan belok kiri sepanjang, setelah itu 1 kilometer kemudian belok kiri. Begitu. Itu berarti apa? Itu kan tanda-tanda. Demikian juga firman Tuhan diberikan kepada kita untuk kita bisa melihat tanda-tanda akhir zaman itu akan segera, akhir zaman itu akan segera terjadi. Apakah kita digusarkan dengan itu? Harusnya tidak. Harusnya kita malah menyongsong tanda-tandanya sudah dekat. Takut kalau orang yang benar-benar percaya, yang benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Yesus Kristus, tidak akan mengalami ketakutan, malah menyongsong. "Ayo Tuhan, kapan kau datang? Aku sudah kangen." Begitu bukan? Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada laptop, kembali kepada firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayatnya. Karena saya ingin menyampaikan ini saja, sekedar ini saja. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Tolong ditampilkan. "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul beres melalui doa. Nah ini kenapa hari-hari ini kami berbicara tentang doa. Saya rindu jemaat Tuhan di GBD Bethlehem di sini datang untuk bisa berdoa bersama-sama dengan kami. Ya, pada hari Selasa, pada hari Jumat, supaya apa? Supaya sama-sama kita bersehati dengan segala permasalahan Bapak Ibu Saudara, dan juga bersehati untuk perkembangan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, sehingga semuanya sama-sama bersehati.
Berdoa di rumah bisa boleh, tetapi alangkah baiknya kita duduk bersama-sama, duduk diam bersama-sama menyembah Tuhan, bersehati. Kalau di rumah mungkin cuma satu orang yang duduk bersama-sama berdoa, duduk sendirian berdoa. Tapi kalau di sini duduk bersama-sama, bersimpu bersama-sama, bersehati. Oleh sebab itu hari-hari ini kami akan supaya Bapak Ibu Saudara masuk di dalam kehidupan doa. Satu-satunya cara untuk melenyapkan kekhawatiran adalah melalui doa. Ya, melalui doa. Karena apa saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus? Karena melalui doa kita memperbaharui iman kita dalam kesetiaan Tuhan dengan menyerahkan segala kecemasan dan persoalan kita kepada Dia yang memelihara kita. Jadi pada saat kita berdoa, kita memperbaharui kita memperbarui iman kita, kepercayaan kita mengenai kesetiaan Tuhan dengan menyerahkan segala kecemasan dan persoalan kita kepada Dia yang memelihara kita. Jadi memperbarui iman kita mengenai kesetiaan Tuhan. Seringkali kekhawatiran terjadi menyerang kita dan akhirnya juga menyerang iman kita. Kenapa saya katakan gitu? Ya, karena kekhawatiran itu membutakan mata orang, membutakan iman, mata rohani mereka, bahwa sebenarnya Tuhan memelihara kita. Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang memelihara kita sedemikian rupa. Seringkali diambil contoh itu Petrus. Dia menghadapi gelombang besar, imannya tergoyahkan, dialihkan kepada gelombang besar itu, sehingga dia mulai tenggelam. Nah, dengan doa kita memperbaharui kepercayaan kita, iman kita mengenai kesetiaan Tuhan. Kita akan diingatkan kembali bagaimana dengan cara Tuhan, dengan cara yang heran memelihara kita, mencukupkan segala kebutuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang sekalian, memperbaharui. Jadi doa itu memperbaharui iman kita. Kalau imanmu sedang mengalami gejolak, imanmu menjadi bimbang, datang kepada Tuhan dan berdoalah. Datang dan berdoalah. Di dalam doa pagi, saya betul-betul merasakan sesuatu hal yang luar biasa mengenai doa. Saudara, setiap pagi kami berdoa dan kami merasakan kekuatan kami itulah. Doa itulah kekuatan kami. Doa itu yang juga merefresh rasa percaya, merefresh iman kami bahwa Tuhan itu setia. Sehingga sampai detik terakhir pun saya tetap percaya bahwa Tuhan tetap akan menolong tepat pada waktu yang sudah Dia tetapkan. Rasa khawatir mempengaruhi iman kita. Rasa khawatir itu bisa membutakan iman kita. Caranya hampiri Tuhan dengan doa. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kasih. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala khawatirmu, karena Ia yang memelihara kamu. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita tidak hidup dengan kekuatan kita saja. Mungkin ada yang berpengharapan, ada yang percaya dengan kekuatannya. Aku mampu. Tidak bisa.
Kita sebagai orang percaya itu hidup oleh karena belas kasihannya Tuhan. Kita harus mau meminta belas kasihannya itu mampir di dalam kehidupan kita. Dalam doa pagi saya selalu katakan, Tuhan biarlah belas kasihan-Mu berlaku bagi kami yang dipastori, bagi umat-umat-Mu yang ada di GBD Bethlehem Surono. Karena melalui belas kasihan itulah kita mendapatkan perkenanan dari Tuhan untuk dapat mengerjakan segala pekerjaan yang bisa kita kerjakan sepanjang hari ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dengan doa kita memperbaharui kepercayaan iman kita mengenai kesetiaan Tuhan. Dengan doa itu juga, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dengan doa itu maka damai sejahtera Allah akan mengawal hati dan pikiran kita sebagai akibat persekutuan kita dengan Kristus Yesus. Mengawal damai sejahteranya Allah itu mengawal. Artinya apa mengawal? Menjaga kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran itu mengawal kita. 1 Filipi 4 ayat yang ke-7, lanjutannya dari ayat yang ke-6. Coba tampilkan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu, pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Sehingga kekhawatiran itu karena damai sejahtera Allah yang mengawal hati dan pikiran kita itu, maka damai sejahtera itu yang akan melingkupi kita. Kekhawatiran tentang sesuatu yang di masa yang akan datang itu akan disinggalkan dengan damai sejahtera yang kita terima. Damai sejahtera kita terima pada saat kita datang berdoa. Engkau kalut dengan keadaan kantormu, hadapi dengan doa. Dimanapun engkau berada, engkau bisa berdoa. Ya enggak, kalau di kantor kita bisa tutup sebentar, kita bisa duduk sebentar, dan kita berdoa. Pada saat kita ngelepoh pun, apa tuh ngelepoh? Ya ngelepoh dinding, saudara tahu, kita pun bisa berdoa. Karena dengan doa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang kedua, penting sekali damai sejahtera Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Maka dari itu perbanyaklah waktu doa. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, di dalam doa itu Allah menguatkan kita bahwa kita mampu melakukan segala perkara melalui segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memelihara aku. Itu Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Melalui doa kita bisa lihat bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara bisa kutanggung bersama dengan Yesus. Bersama Yesus bisa. Amin. Bersama Yesus bisa. Yohanes 14:12 mengatakan kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang aku bisa kerjakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Sebab aku pergi kepada Yesus. Yesus akan memampukan aku melakukan perkara-perkara pekerjaan-pekerjaan yang besar kepada aku. Sebab Yesus pergi ke Bapa. Jadi pengantara kita adalah Yesus.
yang memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi melalui doa Allah menguatkan kita untuk melakukan segala perkara yang Ia inginkan dari kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, jadi jangan tinggalkan doa. Jangan tinggalkan doa. Hari-hari ini akan semakin sulit. Doa yang bisa membuat kita mengalami damai sejahtera. Doa yang membuat kita iman kita menjadi lebih kuat lagi, karena dengan iman yang kuat, dengan iman yang bertumbuh, kita akan melakukan perkara-perkara besar. Kan? Seandainya kamu memiliki iman sebesar biji sesari, engkau berkata kepada gunung itu pindah, maka gunung itu akan pindah sebagaimana engkau yang kehendaki. Itu firman Tuhan. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa dengan tidak berdoa. Awali hidupmu dengan doa. Ibrani 4 ayat yang ke-16 mengatakan bagaimana? Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Dengan doa kita berani menerima kasih karunia, menerima rahmat, kasih karunia dan pertolongan pada waktu kita memerlukan dengan doa. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, tinggal berlutut sebentar. Tinggal kalau memang tidak memungkinkan untuk berlutut di suatu tempat, saudara bisa dengan duduk, dia berdoa, menghampiri tata kasih karunia apapun itu, di dalam pekerjaan yang bagaimanapun itu, bagaimana sukanya, karena Tuhan sudah berkata, karena firman Tuhan sudah berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Yang kelima, dengan doa kita bisa tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Di saat engkau mungkin mengalami musibah, di saat engkau menghadapi masalah yang ada, Roma 8:28 akan menguatkan kita di dalam doa kita bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa mensyukuri keadaan kita sekalipun kita mengalami mungkin musibah. Oh, berarti Allah sedang bekerja di dalam, Allah turut bekerja di dalam musibah untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Amin. Bisa mengaminkan itu? Kalau ada musibah, kalau ada permasalahan yang ada, yang terakhir, yang keenam, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan berdoa kita diingatkan bahwa kita ini adalah warga negara, warga kerajaan surga. Betul ya? Setuju ya? Kita semua warga kerajaan surga. Saya lihat di sini di dalam pemerintahan Bapak Jokowi beberapa tahun terakhir ini memperhatikan sekali pekerja migran Indonesia. Apa pekerja migran Indonesia? TKI ya, karena pekerja migran, jadi TKI sekarang diganti dengan pekerja migran Indonesia. PMI ini mendatangkan devisa nomor 2 setelah, kalau nggak salah, setelah minyak.
migas, telah migas. Jadi bayangkan, ya devisa negara ditunjang oleh mereka yang bekerja di mana, di luar negeri. Nah, pemerintahan Jokowi, Bapak Jokowi lebih memperhatikan mereka. Begitu mereka menghadapi suatu masalah hukum di negara mereka sedang mereka bekerja, bahwa maka pemerintahan negara Indonesia melalui kedutaan besar yang ada di negara-negara itu akan membackup, akan memberikan backingan, misalnya akan memberikan backingan, dukungan kepada pekerja itu, kepada warga negara Indonesia, bukan saja pada PMI tetapi kepada seluruh warga negara yang ada di luar negeri. Begitu warga negara Indonesia menghubungi KBRI, kedutaan yang ada, mereka menghadapi permasalahan, maka KBRI akan membackup mereka. Kalau mereka mengalami masalah hukum di negara itu, KBRI akan membackup. Ya, sehingga dalam beberapa kasus ada pekerja-pekerja, ada PMI yang harusnya mengalami hukuman mati, akhirnya hanya hukuman penjara. Itu suatu hal yang luar biasa. Itu pemerintahan Indonesia. Warga negaranya yang di luar negeri telepon atau datang kepada KBRI, maka akan di backup, maka akan didukung, akan dibackingi. Orang Jawa bilang ini, ya istilahnya nih, kita warga negara surga. Kalau terjadi masalah, kepada siapa kita datang? Ya kepada yang memiliki kita sebagai warga negara surga. Datang kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Ingat, kita warga negara surga. Begitu kita calling Tuhan, kita telepon Tuhan melalui doa, sebagai yang menguasai kerajaan surga, Tuhan yang menjadi raja di kerajaan surga akan membackup kita, akan membackingi kita dengan luar biasa. Ada warga negara surga dapat permasalahan, mereka nggak datang kepada Tuhan, nggak datang kepada Tuhan, nggak datang kepada penguasa pada Tuhan, kerajaan surga itu, malah datang kepada kerajaan Plengkong. Tahu saudara? Plengkong ini pusatnya loh di Indonesia, luar biasa Banyuwangi. Purwo, ya pokoknya sekitar kono lah Gus, sekitar situ lah bagus. Purwo itu karena menurut orang yang bisa melihat di situ ada satu kerajaan, ada kota yang besar secara roh. Ya demikian. Apakah demikian? Minta di apa istilahnya? Di ruang. Wah, ingat bahwa roh yang kita miliki adalah yang lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Kenapa mesti minta di ruang? Karena katanya ada yang mengganggu. Salah kalau datang kepada kekuatan yang ada, kekuasaan yang ada di dunia ini. Kekuasaan roh yang ada di dunia ini salah. Kita datang kepada Allah, penguasa kerajaan surga, karena kita warga kerajaan surga. Pergunakan hakmu sebagai warga kerajaan surga. Apa yang diberikan kepada sebagai warga kerajaan surga? Filipi 2 ayat 8-9. Ayat 9. Ayat yang terakhir, Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit
dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Mari kita pergunakan hak kita sebagai warga negara surga. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang memberikan kemenangan bagi kita. Mari kita berdoa. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama. Bisa ditampilkan lagu yang pertama. Saat tiada jalan, hanya nama Yesus. Mari kita datang pada Tuhan pada pagi hari ini, pergunakan nama Yesus itu, karena itu adalah hak kita sebagai warga negara surga. Saat tiada jalan hadapi persoalan, mari kita sadar semuanya boleh berdiri. Haleluya. Datang kepada Yesus, karena Dia yang akan memberikan kemenangan bagi kita semua, karena Dia akan memberikan damai sejahtera bagi kita, sehingga kita bisa berlaku tenang dan kita bisa berdoa untuk memperoleh kemenangan kita. Amin. Saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Saat tiada jalan, saat tiada jalan hadapi persoalan, pastikan Yesus ada di dalam hidup, ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada dan memberi kekuatan, ada di
dan memberiku jawaban. Hanya Bapa Yesus, hanya Bapa Yesus, hanya Bapa Yesus berikan ku pengharapan. Hanya Bapa Yesus, hanya Bapa Yesus, hanya Bapa Yesus berikan ku kepastian. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari datang kepada Yesus. Dia akan memberi jawaban bagi kita. Dia memberikan kepastian bagi kita. Kalau ada hal-hal yang hendak mengganggu atau sedang mengganggu, pakai nama itu. Karena nama itu yang memberikan kemenangan. Mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita sembah Dia dan kita masuk dalam doa. Haleluya. Saat tiada jalan, saat tiada semida, nanti Ibu Gembala masuk dalam doa. Hadapi persoalan, Yesus ada untuk memberi pertolongan. Ada di sana dan memberiku jawaban. Kami
sebagai warga kerajaan Allah, Engkau memberikan kuasa kepada kami untuk dapat menggunakan nama Yesus, nama yang berkuasa itu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang besar adanya, dan dengan nama Yesus, di dalam nama Yesus itu juga kami dapat datang kepada Bapa di surga, menghampiri tata kasih karunia-Mu untuk mendapatkan pertolongan. Dengan nama Yesus itu juga kami menghampiri Engkau ya Tuhan, mendapatkan akan damai sejahtera-Mu, mendapatkan pertolongan, perlindungan, segala rahmat-Mu turun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami semua untuk setia datang kepada Yesus melalui doa-doa kami. Tolong kami ya Roh Kudus, mampukan kami Roh Kudus. Jadikanlah kami menjadi gereja yang berdoa. Jadikanlah kami menjadi Tuhan jemaat yang suka berdoa. Hari-hari kami senantiasa memiliki persekutuan dengan Tuhan. Karena dengan demikian Tuhan Yesus, kami dapat tetap kuat dan kokoh di dalam Tuhan Yesus. Karena dunia ini akan semakin jahat, dunia ini akan semakin sulit, tetapi orang yang tinggal di dalam Yesus, senantiasa bersekutu dengan Yesus, akan kuat dan kokoh menghadapi segala sesuatunya. Karena dengan memiliki persekutuan dengan Yesus, berarti kami tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik adanya. Teguhkan, kuatkan hati kami senantiasa, dan biarlah firman-Mu yang memperbaharui iman kami, firman-Mu yang menumbuhkan iman kami, dan Roh Kudus memberi pengertian dan memampukan kami untuk bertindak datang kepada Yesus juga dalam jam-jam doa di dalam gereja ini Bapa. Biar umat-umat-Mu datang berduyun-duyun dengan hati yang haus dan rindu memiliki persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu sedang menyampaikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa tampilkan pelayanan sebentar. Selasa 17 Januari itu ada ibadah doa jam 6 sore. Mari Bapak Ibu datang untuk berdoa ya. Kemudian ada penjemputan Kamis tanggal 19 Januari ibadah tengah minggu WL-nya Ibu Misni jam 6 sore. Dan kemudian Kamis itu juga 19 Januari ada latihan musik untuk ibadah raya pagi jam 19.30 latihannya ya. Kemudian Jumat 20 Januari ibadah doa puasa jam 2 siang. Mari datang juga untuk datang doanya saja tidak apa-apa. Sabtu 21 Januari 2023 ibadah remaja dan pemuda WL-nya Saudari Arlina ya, jam 6 sore. Dan ibadah minggu pagi tanggal 22 Januari WL-nya Ibu Happy, singersnya Ibu BI dan Ibu Esther, tamborin Saudari Talita dan Saudari Fani. Kemudian ibadah sekolah minggu jam 9.30 ya, jadilah ibadah pagi tadi jam 7 ya. Ibadah sekolah minggu dan para remaja jam 9.30 ada penjemputan dan latihan musik untuk ibadah raya sore jam 11. Ibadah raya sore WL-nya Ibu Marta, Ibu Dini Singers dan Joy Singers, tamborin Saudari Intan dan Saudari Felicia. Jam 6 sore ada penjemputan. Lagu untuk ibadah raya minggu pagi dan minggu sore harap diberikan paling lambat hari Selasa ya, supaya bisa diambil nadanya ya, kuncinya ya. Ada yang lain apa? Silakan. Puji Tuhan Bapak Ibu, seperti yang saya share kemarin di grup Bethlehem, mungkin ada yang lihat, ada yang enggak. Ada itu ibadah Natal kaum wanita di Jajak tanggal 26. Jadi Kamis ini, Kamis depan lagi. Saya dari sekarang itu, saya buka dari sekarang, saudara sebagai atur waktu. Itu Natal wanita sudah berapa lama tidak ada karena kena COVID kemarin juga, dan mungkin ada juga beberapa waktu lalu. Dari sini pelayan-pelayannya ingat Marta ya, kita di Elim ya, Bu Marta waktu itu ya.
dari sini pelan-pelannya. Dan ini mengawali juga periode ini ada Natal di GPDI Jajak jam 5. Kaum wanita itu bukan hanya kaum ibu ya, kaum wanita. Ya, jadi saya harapkan ibu-ibu semuanya bisa ikut. Itu jamnya jam 5, berarti kita berangkat siap-siap jam 4. Jadi bisa diatur dari sekarang ya, mungkin yang supaya misalnya ada kerjaan apa ya, kecuali yang kantor sudah ditetapkan harus pulang jam 6 ya. Kalaupun bisa, ayo semuanya ikut ke sana ya. Itu pembicaranya Ibu Rahel Sukerno dari Tuban. Ketika saya PKG di Malang berapa tahun lalu, dia pembicara. Ibu ini pembicara seminar yang cukup bagus dan dia adalah dari GPD juga. Nah, itu yang pertama ibu-ibu ya. Yang kedua itu tanggal 23, berarti minggu depan, hari Minggu depan itu tanggal 22 itu Sijah. Besoknya itu tanggal 23 tanggal merah. Nah, Bapak Ibu, saya bukan tanggal 23 itu ada Fortap itu forum tatap muka guru sekolah minggu GPDI se-Banyuwangi di tempat ini. Mungkin sudah pernah saya omongkan, ketua sekolah minggu sekarang se-Banyuwangi GPDI adalah saya. Jadi untuk mengawali ini forum tatap muka guru sekolah minggu dan juga gembala itu tanggal 23 Januari jam 9 pagi ada di tempat ini. Kami akan memulaikannya jam 9 pagi. Nah, untuk itu kan tanggal merah Bapak Ibu. Saya butuh tenaga saudara-saudara untuk masak, untuk mengatur makanan bagi yang bisa. Karena sebagai ketua KW ini, saya mau harus ada di dalam, dan setelah ibadah maka saya harus ada duduk di dalam sebagai pemimpin acara itu ya. Jadi saya mohon nanti ibu-ibu yang bisa bantu saya untuk mengatur meja, untuk masakan. Ini saja sampai hari ini sudah terdaftar, saya lihat di grup ada 40 orang. Mungkin akan mencapai 100 ya, saya nggak tahu nanti. Mudah-mudahan karena kami memang menginginkan jumlah yang banyak, karena guru-guru sekolah minggu itu ada hal yang harus kami bicarakan bersama. Jadi mohon bantuannya ibu-ibu yang bisa datang. Itu tanggal merah kan 22 Sijah. Sekalian bawa amplop ke Bapak ya enggak saudara ya. Jadi saya mohon bantuan ibu-ibu yang bisa datang, maksudnya untuk masakan, atur masakan. Jadi supaya saya bisa fokus di dalam, bisa memimpin acara yang ada ya. Dan kalau saudara tergerak untuk bantu saya juga dalam hal makanan matang loh ya, atau mentahnya juga nggak apa-apa, dipersilahkan semuanya. Jadi dari saya itu saja, dukung dalam doa ya. Ini bukan pekerjaan yang mudah bagi saya, tetapi saya tahu ketika Tuhan berikan kepercayaan itu, maka Tuhan akan beri kemampuan untuk melakukannya Bapak Ibu ya. Kalau di GPDI menduduki satu kepemimpinan seperti ini, bukan digaji saudara, tapi kita yang harus keluar uang. Kemana-mana pun harus wilayah memang mensubsidi, tetapi itu hanya mungkin sepertiganya saja saudara, atau seperempatnya saja itu ya saudara. Tapi mari, kalau gereja ini dipercayakan bukan pribadi saya sendiri, tetapi berarti bersama-sama dengan seluruh jemaat ini dipercayakan oleh Tuhan di dalam periode ini adalah menangani anak-anak GPDI se-Banyuwangi. Saat ini saya sudah data yang masuk sama saya, anak-anaknya saja itu sudah ada sekitar 650 orang. Itu belum masuk semua saudara ya, data yang sudah masuk itu 650 orang anak-anak sekolah minggu. Dan kalau semua masuk mungkin mencapai 1000 orang. Dan itu akan kita kerjakan bersama-sama untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Itu dari saya, Tuhan Yesus berkati. Tuhan, saudara ya. Sebetulnya posisi ketua KW Pilnap ini sudah kami tolak Bapak Ibu ya. Kemudian sudah kami tolak dari Bapak Ketua Majelis Wilayahnya, Bapak Stefannya minta terus. Saya pikir, kami berdua pikir periode yang 2017 sampai 2022 kemarin sudah kami tolak untuk jadi KW ya. Sekarang diminta lagi, ditolak lagi. Rasanya kalau ini memang kami takut kalau memang ini kehendak Tuhan, kami ada di situ ya. Kalau sampai kami tolak lagi ya rasanya tidak enak juga, bukan tidak enak, hubungannya dengan Tuhan. Makanya kami terima itu ya, kami terima itu. Sekaligus juga kami merasakan ya
ada banyak juga, tapi saya kita percaya Tuhan akan menolong kita semua, kami dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya kira tidak ada pengumuman yang lain, mari saya dan semuanya bagi berdiri. Doa yang sekiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, kita pulang, kita mohonkan berkat dari Tuhan, nyanyikan lagu ini dengan imanmu, dan doa berkat ini akan kita terima, akan kita bawa pulang. Mujizat Tuhan boleh terjadi. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, amin, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari pacar malapetaka, sehingga kesakitan tidak mengisai lagi. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku, amin, berlimpah-limpah, amin, amin Tuhan, dan memperluas, amin, amin, daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari pacar malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa di surga, pagi hari ini kami berdoa buat acara tanggal 23 Fortap KW Belnak dengan guru-guru sekolah minggu, ya Tuhan. Bapa, kami bawakan acara ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong acara ini boleh berjalan dengan baik, ya Tuhan. Haleluya, apa yang dibicarakan Tuhan boleh membawa berkat Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu GPDI Sebanyuwangi ini, ya Tuhan. Dan semuanya untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu Tuhan. Baik juga tanggal 26, ya Tuhan, acara haleluya Natal wanita Sebanyuwangi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau tolong Tuhan acara ini berjalan dengan baik, sehingga Tuhan mulai dari awal pertengahan sampai akhirnya boleh memberkati kaum wanita yang ada, dan nama-Mu dipermuliakan. Untuk kedua acara ini Tuhan, Engkau berikan cuaca yang cerah Tuhan, haleluya, sehingga umat-umat-Mu boleh berkumpul Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu, untuk menikmati suasana surga itu Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, kami berdoa juga Tuhan untuk buat sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang karena keterbatasan tubuh mereka tidak bisa menghadiri ibadah Tuhan. Kami berdoa buat Mbah Joko, Mbah Yoto Tuhan. Kami berdoa buat Ciding, kami berdoa buat Makju Tuhan. Kami berdoa buat Tante Pink Tuhan. Tadi kami berdoa buat Tante Ik, kami berdoa buat Oba. Biarlah kasih karunia-Mu tetap tercurah bagi Tuhan, haleluya, hamba-hamba-Mu ini, ya Tuhan. Iman yang daripada-Mu tetap ada di dalam kehidupan umat-umat-Mu ini, ya Tuhan. Dan mereka boleh tetap merasakan bagaimana kasih karunia-Mu Engkau curahkan di dalam kehidupan mereka. Manusia batin yang mereka Tuhan boleh semakin diperbarui dari sehari ke sehari Tuhan. Dan semuanya Tuhan, haleluya, Kau kerjakan di dalam kehidupan mereka.
untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-umat-Mu ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terimalah segala taburan pujian penyembahan kami, persembahan kasih kami yang kembalikan milik Engkau, kami yang menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami. Biar semuanya boleh menjadi suatu taburan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau menerimanya Tuhan, dan apa saja yang sudah kami taburkan Tuhan, haleluya, kami boleh tuai berlipat kali ganda seturut dengan rencana-Mu di dalam kehidupan kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan pulang dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati engkau, melindungi dan menyertai engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya, menghadapkan wajah-Nya kepada engkau, memberikan damai sejahtera-Nya bagi engkau. Sekalian berkat ini boleh kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.